Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agus Syuhada, Ahmadi Sanananda, Elisa Zoleha, dan Ali Mizanur akan menyampaikan tentang bagaimana sih hukum khususnya UU ITE terhadap eh, perkomputeran masyarakat. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah peraturan Indonesia yang mengatur penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Berdasarkan diskusi kelompok yang telah kami lakukan, dampak positif dan negatif dari UU ITE dapat dibahas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah dampak positif. Yang pertama itu perlindungan privasi. UU ITE berperan sebagai landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi pengguna internet, memberikan rasa aman dalam hal penggunaan teknologi digital. Yang kedua, penegakan hukum dan ketertiban. UU ITE merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menangani tindakan kriminal di ranah digital, seperti penipuan online, penyebaran berita palsu, dan kejahatan cyber lainnya. Ketiga, pelindungan hak kekayaan intelektual. Undang-undang ini berperan dalam menjaga hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya, mendorong inovasi, serta melindungi penciptaan konten dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, pertumbuhan ekonomi digital. UU ITE menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi digital, memberikan dorongan bagi pelaku bisnis online untuk beroperasi dalam lingkungan yang aman dan teratur. Yang kelima, yaitu sanksi hukum yang tepat. Dengan UU ITE, individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal di dunia digital dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan selanjutnya itu dampak negatif UU ITE. Yang pertama, ketidakjelasan definisi. Seringkali terdapat ketidakjelasan dalam definisi yang terkandung dalam UU ITE yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak selalu positif yang dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum. Yang kedua, kekhawatiran akan pengawasan berlebihan. UU ITE dapat menciptakan kekhawatiran akan pengawasan berlebihan oleh pihak berwenang yang mungkin berujung pada pengumpulan data pribadi tanpa izin yang cukup. Yang ketiga, yaitu potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang. Terdapat potensi penggunaan UU ITE oleh pihak berwenang untuk menekan kritik politik dan kebebasan berbicara yang berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang keempat itu tindakan hukum yang berlebihan. Beberapa kasus menunjukkan UU ITE digunakan secara berlebihan, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang sebenarnya tidak signifikan, mengakibatkan hukuman yang tidak proporsional, dan sebagainya. Yang kelima, kurangnya perlindungan hak asasi manusia. Ada pandangan bahwa UU ITE kurang mengakomodasi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dengan memadai, yang menjadi perhatian dari aktivis hak asasi manusia. Nah, itulah tadi dampak positif dan dampak negatif UU ITE. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan disampaikan oleh Ahmadi Sanananda. Pada Ahmadi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan contoh kasus dalam Undang-Undang ITE, yaitu di mana dalam Undang-Undang ITE yang mengatur penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik. Apa yang mungkin menjadi konsekuensi hukum jika seseorang membuat dan menyebarkan meme dengan wajah seseorang tanpa izin dari individu yang bersangkutan di media sosial. Itu dimana penjelasan dan jawabannya itu ialah pada kasus tersebut dapat dilandasi oleh Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 2016 yang berbunyi sebagai berikut. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yaitu yang dimana siapa itu dalam kasus ini pelaku adalah individu atau pihak yang membuat meme dengan wajah seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Korban adalah yang wajahnya digunakan dalam meme tersebut. Yang kedua apa? Yaitu kasus ini melibatkan penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang, khususnya wajah, untuk membuat meme tanpa izin dari individu yang bersangkutan. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketiga itu kapan? Itu penyelidikan kasus ini dapat dimulai ketika meme tersebut diposting atau dipersebarluaskan melalui media elektronik, seperti media sosial atau platform online lainnya. Waktu penyelenggaraan akan menjadi poin awal dalam penyelidikan. Selanjutnya ialah di mana, yaitu kasus ini dapat melibatkan media elektronik yang mencakup internet, media sosial, dan platform lain, di mana meme tersebut diunggah atau disebarkan. Yang keempat ialah mengapa.
yaitu alasan utama di balik penegakan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah melindungi privasi dan data pribadi individu serta mencegah penyalahgunaan data pribadi tanpa izin yang dapat merugikan seseorang secara moral atau bahkan hukum. Hal ini juga dapat melibatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak citra individu yang terkait dengan penggunaan gambar mereka dalam meme tanpa izin. Yang terakhir ialah bagaimana yaitu dalam proses penegakan hukum, pihak berwenang akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait dengan pembuatan dan penyebaran meme tanpa izin. Ini dapat mencakup penelusuran jejak digital, penyitaan barang bukti, dan wawancara dengan pelaku dan korban. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pengenaan sanksi sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Baik, saya kembalikan kepada Agus. Baik, terima kasih kepada Ahmadi Sananda. Nah, dan itulah tadi penjelasan kami tentang Undang-Undang ITE di Indonesia dan bagaimana keterkaitan dan dampak positifnya terhadap penggunaan komputer masyarakat beserta contoh kasus yang ada di dunia nyata. Nah, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.